Ya di saat pandemi Corona ini kita benar-benar menghadapi sikon-sikon yang sangat-sangat kritis dalam hal pengadaan stok darah. Sampai kritis. Sampai kritis. Pendonor selama ini mungkin mikirnya saya tuh donor buat mereka gitu. Tapi ada hal positifnya juga buat si dia, si pendonor sendiri gitu. Yang sudah disebutkan dengan Pak Hidayat tadi manfaat-manfaatnya seperti itu gitu. Jadi donor itu ya nyelamatin si pasien, ya nyelamatin si pendonor. Talk slow, kita talk tapi slow. Banyak berita yang beredar selama COVID-19, selama pandemi COVID-19 ini, Kota Cirebon mengalami kelangkaan darah. Dan untuk ngebahas tentang ini, bersama Pak Mandika sekarang kita akan ngobrol, ada Bapak Hidayat dan Ibu Niken dari Unit Donor Darah PMI Kota Cirebon. Selamat datang di Talk Slow, apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah sehat, selamat datang. Waduh, beritanya banyak nih tentang kelangkaan darah di Kota Cirebon. Mungkin bisa dikonfirmasi apakah benar adanya selama COVID-19 ini Cirebon mengalami kelangkaan untuk stok darah? Yang pertama mungkin saya yang menjawab ya. Ya di saat pandemi Corona ini kita benar-benar menghadapi sikon-sikon yang sangat-sangat kritis dalam hal pengadaan stok darah. Sampai kritis? Sampai kritis. Kita bahwa stok seharusnya itu mampu untuk bertahan sampai 4 hari ya. Kisaran antara 300-400 labu untuk daya tahan cari aman kita buat buffer stok di unit donor darah kita. Tapi selama ini mungkin di kisaran 50-100 kantong. Kita nggak bisa buffer sampai stok yang seharusnya hari itu. Iya, kita nggak bisa nahanan sampai seperti itu. Oke, dan berarti hitungan matematisnya udah ada tuh sebetulnya untuk stok itu minimal tersedia sampai 4 hari ke depan. Iya. 400 kantong kurang lebihnya. 400 kantong kurang lebihnya. Oke. Nah, untuk selama ini berarti permintaan terpenuhi nggak? Atau sempat mengalami kekurangan yang benar-benar kurang banget? Untuk menyiasati keadaan ini, kita selama ini sih hampir 90-100% aman sih untuk permintaan pasien. Dengan sikon-sikon yang sebenarnya nggak memungkinkan untuk welcome untuk pemberian darah, tapi dengan kontribusi dari keluarga pasien sendiri, dengan kebijakan kita untuk silakan untuk pendonor penggantinya, meskipun dengan golongan darah apapun kita terima, supaya untuk pasien-pasien berikutnya jangan sampai kosong banget gitu Mas. Oke. Nah untuk si kelangkaan ini mulai kerasa banget di awal pandemi, di pertengahan pandemi, atau justru di akhir-akhir ini gitu? Kayaknya awal pandemi itu kalau nggak salah awal puasa ya, masa puasa juga. Dari Maret kita udah mulai mobile unit ketika sudah naik beritanya tentang itu pandemi, langsung untuk kegiatan mobile unit langsung cancel. Karena waktu itu ada PSBB. Iya, karena ada PSBB. Karena memang dengan stok 300 memenuhi 300 itu didapat dari kegiatan mobile unit. Banyaknya dari kegiatan mobile unit. Hampir setiap hari kita ada kegiatan mobile unit di luar, itu bisa sampai 5 tempat dan itu bisa sekali kegiatan bisa nyampe 500-700 kita juga bisa dapat gitu. Mobile unit itu apa sih sebetulnya? Kegiatan di luar, jadi kita diundang baik itu instansi ataupun swasta dan juga pendidikan, kita diundang untuk mengadakan donor darah di sana, kita melaksanakan kegiatan donor darah di sana. Dan itu biasanya ketika sebelum pandemi, mobile unit datang ke sebuah tempat, responnya cukup bagus tuh dari warga Kota Cirebon. Sangat antusias Mas. Oke, tapi bisa setelah pandemi sama sekali nggak bisa mobile. Terbatas. Ada yang sudah mau untuk mengadakan, tapi dengan protokol kesehatan yang maksimal, dan ada yang belum sama sekali tersentuh selama pandemi. Contohnya dari wilayah dinas pendidikan ya, sekolah, kampus kan kita belum sama sekali tersentuh. Mereka sedang belajar di rumah gitu ya. Iya. Dan dari instansi juga ada beberapa yang
sama sekali belum mau untuk mengadakan. Ya. Nah, untuk biasanya kalau di masa-masa normal dalam tanda kutip, sekali datang ke suatu tempat, misalnya jatuhlah sekolah gitu ya, akan dapat berapa banyak biasanya stok darah yang bisa dibuat? Kalau untuk satu tempat di pendidikan 300 nyampe. 300 nyampe. Berarti emang dampaknya sangat signifikan ya? Itu salah satu lumbung kita, Mas. Pendidikan ya? Lumbung kita juga pendidikan. Oke. Di kayak ke sekolah, ke kampus gitu ya. Karena memang jumlah murid dan mahasiswanya banyak. Iya, ribuan kan. Belum lagi yang datang langsung ke kantor kita. Iya. Oh, jadi kalau misalnya pendonor mau datang langsung ke kantor juga bisa? 24 jam kita servis untuk pendonor dan permintaan darah. Gitu. Oke, ya. Tadi kan Mas Dika menanyakan kalau adakah di waktu yang benar-benar stoknya itu kosong benar. Ada beberapa jenis komponen karena darah itu kan banyak komponennya. Di antaranya ada sel darah merah dan juga trombosit. Nah, masing-masing komponen ini punya masa expirednya. Oh, ada masa expirednya. Jadi untuk yang paket red cell itu sel darah merah itu 35 hari. Kalau untuk trombosit hanya 5 hari. Nah, trombosit ini kadang-kadang permintaannya ada tapi stok nggak ada. Karena dengan masa expired segitu kita juga nggak berani untuk stok banyak gitu, karena sayang kalau harus dibuang kan gitu, dan pembuangannya pun kita juga harus makan budget gitu yang nggak sedikit gitu kan. Jadi tidak hanya darah saja, tapi juga ada tadi yang untuk stok trombosit segala macam itu ada sebetulnya. Ada gitu. Untuk case-nya apa aja sih? Misalnya orang yang butuh darah mungkin kita udah tahu, tapi untuk yang case tadi itu biasanya kasusnya kayak gimana? Untuk kasus-kasus tertentu dan sesuai dengan permintaan dokternya, Mas, kita nggak bisa melampaui batasan kita sebagai penyedia darah. Kasus-kasus tertentu kayak demam berdarah atau yang sering malaria ataupun cuci darah, nanti ada spesifikasi dari permintaan darah dari tergantung dari dokter yang merawatnya. Kita cuma ada advice dari dokter menyediakan contoh darah yang kita siapkan, nanti kita siapkan. Dan uniknya gini Mas Dika, kita juga nggak bisa prediksi nih dapatnya golongan apa yang banyak, kita juga nggak bisa prediksi, ataupun sebaliknya golongan darah apa yang lagi banyak dibutuhkan nih gitu, kita juga nggak bisa prediksi. Pokoknya mau nggak mau kita harus sediain gitu. Orang kan nggak mau nggak mau harus sediain itu gitu. Paling kita menyesuaikan sama musim ya. Musim mungkin yang bisa diprediksi itu kayak gitu ya. Itu demam berdarah mungkin sama-sama rutinitas untuk rumah sakit tertentu yang mengadakan cuci darah seperti itu yang kita, sama thalassemia yang kita selalu ready stock buat menghadapi kasus seperti itu. Oke. Nah, untuk si darah ada masa ininya nggak sih? Expired kalau darah? Itu ada. Ada juga ya? Ya, trombosit. Jadi gambarannya gini, maaf dipotong. Jadi gambarannya gini Mas Dika, ketika Mas Dika donor, darah kan diambil itu sebanyak 350 ml. Kemudian darah itu diproses. Jadi ketika darah diambil kan ditampungnya di kantong darah. Kantong darah itu ada beberapa jenis, ada yang double, ada yang triple. Nah, setelah darah ini diambil di satu kantong itu kan 350 cc. Kemudian darah itu diproses, dipisahkan per komponen gitu. Contohnya ada sel darah merah dan juga trombosit. Jadi ketika Mas Dika donor 3 kantong ini setelah darah Mas Dika diproses, artinya ada 3 komponen nih. Artinya 3 komponen ini bisa memenuhi 3 permintaan pasien. Oke. Ya. Jadi berbaik hatilah untuk orang-orang yang memang selalu rutin mendonorkan darahnya, gitu ya. Soalnya secara ini juga dampak positif untuk si pendonor juga banyak ya. Banyak manfaatnya. Bisa di-share nggak sih tentang apa aja dampak positif yang bisa didapatkan untuk para pendonor? Salah satu manfaatnya, secara nggak langsung kita tuh cek kesehatan dasar ya, untuk kadar HB-nya, tensimeternya seberapa, cek labnya, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sama HIV. Kalau sampai ada yang teridentifikasi, bakal kita kasih rujukan balik buat calon donor yang sudah mendonorkan darahnya. Kemudian regenerasi sel-sel dalam tubuh kita
produksi secara teratur, secara kita rutin secara 2 bulan atau 3 bulan sekali mendonor secara langsung juga dalam tubuh kita menyesuaikan untuk produksi sel-sel darah merahnya. Terus untuk kesehatan jantung, mengurangi resiko penyakit jantung. Ya. Terus lebih berdaya guna juga kita bisa berbagi sama yang membutuhkan. Sama yang membutuhkan gitu ya. Untuk usia, orang boleh mendonorkan darahnya dari usia berapa sampai usia berapa? Batasan usia minimal kita di 17 tahun. 17 tahun? Atau yang sudah punya identitas. Ya KTP lah ya. Oke. Sampai maksimal 65 tahun. 65 tahun. Dan itu juga sesuai dengan kondisi pada saat mau mendonorkan darahnya. Layak nggak layak tergantung dari petugas PMI yang bakal menyeleksi nanti. Oke. Jadi ada kayak dicek dulu kesehatannya segala macam prosesnya gitu ya. Kalau saya darah biru berarti. Berat badan jangan lupa berat badan. Berat badan ada berat badan idealnya. Tidak kurang dari 45 kilo. Tidak kurang dari 45 kilo. Harus itu ya. Harus minimal 45. Oke. Berarti pernah ada case orang beratnya kurang dari 45 kilo. Oke. Dengan inisiatif yang tinggi, motivasi yang tinggi buat donor, tapi dengan batasan berat badan yang kurang dari 45 kita nggak memperkenankan buat calon donor itu diambil darahnya. Langsung kita tolak. Langsung ditolak saat itu juga. Oke ya. Jadi memang bukan karena apa-apa, tapi memang sudah prosedur yang sudah ditetapkan. Demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Nah, untuk jaraknya seseorang boleh mendonorkan darahnya secara periodik berapa lama biasanya? 2 bulan bisa kita ambil. 2 bulan. 2 bulan. Jadi kalau misalnya bulan 1 saya donor darah, bulan 3 saya udah boleh donor lagi. Iya. Oke. Bulan Dan 4 ya. Bulan 4. Iya. Bulan 1. Bulan 3 ya. Bulan 3 ya. Oke. Nah, untuk hal apa aja yang mesti diperhatikan sebelum orang mendonorkan darahnya? Sehat secara fisik jasmani. Oke. Tadi berat badan. Berat badan minimal 45 kilo. Untuk tensimeter nanti dokter yang bakal mengeceknya. Nanti kewenangan dokter yang ini. Kemudian riwayat penyakit tidak boleh jantung, paru, ginjal, dan penyakit-penyakit kronis maupun akut yang lain itu tidak diperkenankan. Vaksinasi, dalam proses vaksinasi kayak sekarang musim haji, meningitis itu nggak boleh 6 sampai 1 tahun. Kayak vaksin nanti mungkin vaksin coronavirus kayaknya mungkin kalau aturan jelas nanti kita share juga nanti Mas. Kemudian istirahat tidurnya cukup, sebaiknya sudah makan, terus tidak konsumsi obat. Dan ada tambahan lagi sekarang sebagai catatan tidak bersentuhan atau tracking dengan orang-orang dengan pasien COVID ya. Khusus untuk di pandemi ini ada aturan baru untuk orang-orang yang ingin mendonorkan darahnya tidak boleh pernah melakukan interaksi dengan orang-orang yang positif COVID-19. Ataupun dari luar kota ya. Iya. Ataupun dari luar kota. Dengan status kota yang berbeda. Misalnya saya habis dari Jakarta. Saya orang Cirebon, kemudian saya donor darah gitu ya. Kalau waktu itu status kota Jakarta hitam, mungkin jadi pertimbangan. Iya. Jadi memang secara syarat pun gara-gara pandemi ini membuat sebegitu rupa akhirnya syaratnya jadi lebih banyak dan itulah dampaknya juga ke kelangkaan itu tadi. Iya. Ya. Nah, biasanya untuk stok darah disebut langka dan aman, patokannya apa? Tadi untuk aman, kita buffer stok sampai kurang lebihnya 400 kantong Mas untuk seenggaknya 4 hari ke depan itu amannya. Sampai langkanya saat sekarang juga kita udah bilang langka. Sekarang emang udah langka banget. 50 sampai 100 juga katanya kurang gitu tuh untuk daya tahan sampai beberapa hari ke depan kita nggak bisa buffer gitu Mas. Makanya monggo antusiasme dari elemen masyarakat buat mendonorkan darahnya. Kita apresiasi, kita tunggu kedatangannya. Nah, untuk hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengakali lah, boleh dibilang mengantisipasi segala macam, melawan kelangkaan darah ini gitu ya. Apa aja sih yang udah dilakukan oleh unit dari PMI Kota Cirebon? Ya, sebelum pandemi kita pelayanan sampai jam 9 malam untuk donor darah ya. Tapi untuk permintaan darah tetap 24 jam. Selama masa pandemi dan kelangkaan darah kita buka sampai 24 jam. Dan kita memberikan servis lebih yang datang langsung ke unit donor darah. Servis lebih itu contohnya apa? Ya sebelum pandemi ada beberapa konsumsi yang tidak ada. Untuk seenggaknya menarik motivasi buat datang langsung ke kita. Iya. Tetap protokol kesehatan kita maksimalkan. Kemudian kita secara sosialisasi kita lebih intens.
Contohnya di sini ya. Iya. Ketemu Mas Dika nih. Iya. Sosialisasi lebih ditekankan lagi. Kemarin juga sama teman-teman media juga sempat tuh. Ya, gitu. masih supportnya dan donornya nih buat teman-teman media dari Kota Cirebon dan sekitarnya. Wow, apresiasi buat teman-teman media ya. Langsung didistribusikan loh. Langsung didistribusikan. Wow, oke. Nah, sempat baca juga untuk mengatasi kelangkaan stok darah di Kota Cirebon itu ada metode yang disebut tukar darah. Tukar darah itu apa sih? Donor pengganti lebih tepat. Donor pengganti. Ya, jadi gini, memang kalau gambarannya stok kami ada, tetapi tidak memenuhi. Apabila ada pasien yang membutuhkan, kita minta dengan sangat keluarga pasien untuk donor. Artinya biar kelangsungan kelangsungan stok kita darah juga tetap bisa terpenuhi bagi pasien yang lainnya gitu. Oh, oke. Jadi misalnya istri saya membutuhkan darah golongan A, kemudian saya butuh darah nih. Jadi kemudian saya diminta untuk donor. Oh, oke. Dengan golongan darah yang berbeda juga nggak masalah. Golongan darah yang berbeda juga nggak masalah. Gambarnya gini, ketika ada yang keluar satu, kita masuk satu gitu. Jadi ketika tadi istrinya butuh darah, kita penuhi sih dari stok kami. Tetapi untuk yang masnya kenapa harus donor? Jadi itu untuk ngisi stok kita gitu. Apabila nanti ada pasien yang lainnya butuh, kita minta lagi gitu. Minta supaya kesinambungan stok darah kita. Kesinambungan stok itu ya. Oke. Dan yang menarik adalah ada informasi kalau kita butuh darah itu harus beli gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan karena kan masyarakat juga, saya donor gratis nih gitu ya. Sementara ketika saya butuh darah, saya harus beli, harus bayar gitu ya. Itu bisa dijelaskan ke masyarakat supaya lebih tahu nih sebetulnya apa yang terjadi dengan hal ini. Untuk image dan mitos yang beredar di masyarakat seperti ini kan sebenarnya sesuatu yang perlu kita bantahkan ya. Sebenarnya di dalam unit donor darah PMI Kota sendiri kita nggak ada bahasa jual dan beli. Darah. Karena semua itu sebagai biaya itu semuanya dibebankan ke dalam proses pengolahan darah itu. Jadi biaya pengganti pengolahan darah namanya. Karena tahapan yang dari awal sampai pasien diterima itu perlu proses dan perlu budget yang tidak sedikit buat pasien ya. Dan mudah-mudahan dengan kepesertaan pasien dalam jaminan kesehatan nasional BPJS dan lainnya, semua bisa di cover sama BPJS ataupun provider yang lainnya gitu Mas. Oke, dan biaya tadi yang ditekankan adalah biaya pengganti. Emang kalau misalnya darah yang diambil dari pendonor gitu ya, prosesnya sebegitu rupa sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Iya. Termasuk untuk pemeliharaan mesin karena memang kan semua kita menggunakan mesin. Jadi biaya pengganti pengolahan juga termasuk untuk perawatan mesin, kemudian listrik, kemudian alat medisnya, pemeliharaan alat medisnya seperti itu. Bahkan untuk tempat kantung darahnya juga itu juga memang biaya. Kemudian tadi pengolahan limbah juga bahkan. Limbahnya juga itu sangat-sangat membengkak buat anggaran kita itu Mas. Salah satunya itu sesuatu yang kayaknya mungkin masyarakat abaikan ya. Dan itu masyarakat perlu tahu sebetulnya bahwa yang memang uang yang dikeluarkan itu adalah bukan uang untuk membeli darah, tapi adalah uang untuk pengganti si biaya pengolahan darah itu tadi gitu ya. Gambarannya adalah seperti ketika kita mau jahit kain nih ke penjahit kan kita bawa kain, kemudian kita kan harus bayar ongkos jahitnya gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi kita minta biaya pengolahan darahnya gitu ya. Untuk biaya pengolahan darah biasanya per kantung itu berapa sih yang dibebankan? Secara nasional kita 360.000 per kantong Mas ya. 360.000 per kantong darah. Iya. Oke. Untuk mengganti biaya proses pengolahannya. Dan untuk yang memang tadi kayak misalnya ikut ke kepesertaan BPJS Kesehatan itu biasanya free. Untuk wilayah Kota Cirebon ya. Untuk wilayah Kota Cirebon. Untuk wilayah di luar Kota Cirebon mungkin perlu tindak lanjut ke depannya. Barangkali mungkin sama seperti pasien-pasien yang ada di dalam Kota Cirebon atau nanti tergantung dari kebijakan antara pimpinan kita sama karena sudah ada kerjasama PMI dan
rumah sakit. Oke, iya, artinya lintas daerah tuh ada tuh ya, kerjasama. Cuma ada beberapa yang masih ditekankan sama pihak rumah sakitnya atau pihak pasiennya budgetnya. Oh oke. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya untuk mendistribusikan si kebutuhan darah tadi gitu ya. Oke. Nah untuk beberapa hal yang biasanya sering dialamin sama teman-teman dari PMI Kota Cirebon, case-case apa aja yang sangat darurat dan akhirnya membutuhkan darah dan memang stok darah itu artinya sangat penting. Mau nggak mau kalau stok kita kosong, keluarga pasien harus siap untuk mendonorkan secara langsung buat pasien tersebut. Dan itu perlu proses yang sangat-sangat panjang. Diminta untuk kesabaran dan kenyamanan bersama akan hal-hal seperti itu. Makanya mau nggak mau dalam diskusi ini, kita bersama-sama untuk memotivasi masyarakat untuk donor darah supaya jangan sampai ada kasus-kasus di mana kita stok benar-benar langka banget. Mendonorkan secara langsung dan itu prosesnya panjang. Di sisi lain pasien membutuhkan darah yang segera gitu Mas. Oke, proses panjang itu adalah proses untuk menunggunya atau proses mengolah darah yang didonorkan sampai benar-benar siap ditransfusi ke si pasien. Untuk prosesnya Mas, proses itu lumayan panjang, hampir sekitar 4 jam sampai 4 jam. Sedangkan kadang-kadang ada beberapa kejadian ketika pasien memang sangat butuh segera untuk mendapatkan darah. Seperti itu. Oke, itulah kenapa stok darah itu menjadi sangat penting. Oke. Nah, untuk pendonor darah misalnya, saya misalnya orang yang akan mendonorkan darahnya, kemudian ada kriteria-kriteria yang menurut teman-teman, wah ini kayaknya enggak nih, jangan dulu gitu ya. Dikasih tahu nggak sih ada misalnya kayak tadi cek kesehatan segala macam dan akhirnya ternyata si pendonor ini sakit tertentu. Biasanya dikasih tahu nggak sih? Ya. Pernah ada kasus kayak gitu nggak? Ada. Jadi setelah pemeriksaan lab, apabila kita sebutnya reaktif ya, apabila di salah satu 4 parameter tadi indikasi reaktif, kita biasanya by phone atau by WA sekarang kita menggunakan WA, kita undang kembali pendonor untuk datang ke PMI, kita lakukan pengecekan ulang, pengecekan lab ulang. Takutnya apabila ada kesalahan teknis seperti itu. Jadi kita pastikan kembali apakah benar-benar reaktif atau enggak gitu. Nanti apabila memang hasilnya reaktif, nanti biasanya kita kasih rujukan. Oke. Jadi memang dalam tanda kutip itu juga akan membuat si pendonor tahu apa yang ada di dalam tubuhnya. Iya. Dan gitu. Selama ini apabila tidak ada konfirmasi dari kami, artinya darah itu aman dan didistribusikan. Gitu. Oke. Nah, untuk kriteria darah aman dan tidak setelah proses itu biasanya patokannya apa? Ya tadi lolos dari pemeriksaan laboratorium dan juga kondisi fisik si darahnya. Mungkin gambarannya yang lebih paham. Silakan. Pak Hidayat lebih cenderung ke ini ya, status dari 4 parameter penyakit menular yang kita cek Mas. Dan itu adalah satu? Iya, hepatitis B, hepatitis C, sifilis sama HIV. HIV. Kalau dari 4 parameter penyakit itu dinyatakan sehat dan lolos, nanti ada pengujian terakhir yaitu pencocokan dari darah penerima dan darah pemberi gitu. Kalau emang semuanya udah cocok, darah bisa dikeluarkan. Gitu. Oke. Yang paling banyak kalau di kota stok darah golongan apa sih atau emang berimbang aja gitu? Untuk saat sekarang itu kosong. Semuanya kosong. Semuanya kosong? Semuanya kosong. Kita nggak punya stok yang berlebih. Ya ini selama pandemi. Selama pandemi ini kita kosong banget. Waduh, berarti emang warning banget. Iya. Iya. Sebegitu parahnya. Parah, dan ini nggak cuman kita aja, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia juga mengalami yang sama. Ngalamin seperti ini gitu. Waduh, berarti memang untuk masyarakat yang memang merasa dirinya sehat dan biasa mendonorkan darah misalnya di kampusnya, di tempat kerjanya gitu ya. Mungkin secara mandiri bisa langsung aja datang gitu ya ke PMI Kota Cirebon untuk mendonorkan darahnya gitu ya. Dan justru akan ditreatment dengan sebegitu rupa. Jangan takut ya. Kita juga menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, itu biasanya orang-orang juga menjadi ragu. Waduh, jangan. Tapi tetap protokol kesehatan tetap akan dijaga gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kosong banget gimana tuh?
mau nggak mau keluarga pasien ya harus donor dan secara langsung dikasihin buat pasien yang membutuhkan, Mas. Ya itu prosesnya jauh lebih lama. Lebih lama. Ketika darah itu ada, stok kita ada, itu proses pencocokan darah pasien dan pendonor itu hanya makan waktu kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Sedangkan kalau benar-benar kosong, ya artinya harus melalui proses dari awal, pemeriksaan, pengambilan, pemisahan komponen, pemeriksaan lab, pencocokan, itu memakan waktu lebih lama antara 4 jam sampai 5 jam. Oke. Dan selama ini alhamdulillah kasus seperti itu masih nol. Masih nol. Alhamdulillahnya masih nol. Mengcover dengan kita menyiasati keadaannya sekarang, gimana harus ada kebijakan untuk donor pengganti, meskipun tidak sebanyak yang diminta sama pasiennya, atau meskipun berbeda golongan darah sama pasiennya, kita masih menerima. Tapi ya pasien juga harus menerima kebijakan dari kita seperti ini. Oke. Karena sikon mungkin kalau sebelum pandemi kita sih welcome aja untuk berapapun kantong darah yang diminta pasien gitu. Oke, ini yang menarik ya. Jadi kalau misalnya emang nol banget, si keluarga pasien harus mendonorkan darah dan itu juga butuh kecocokan gitu ya. Nah, ada dikenakan biaya lagi nggak sih biasanya kalau kayak gitu? Tetap ada. Meskipun darah dari pasien itu sebagai penggantinya masuk, tetap proses biaya pengganti pengolahan darah masih tetap ada. Karena nominalnya tetap sama. Nominalnya tetap sama. Karena punten ya, maaf sebelumnya, karena darah kan nggak secara langsung kita ambil terus langsung dikasihin. Tahapannya banyak gitu, dan itu perlu biaya dan budget yang tidak sedikit. Oke, ini yang seru nih. Masyarakat saya lah secara pribadi gitu ya, hanya tahu bahwa ketika golongan darah A mencari stok darah yang memang juga golongan darah A. Sementara di balik itu semua seharusnya memang ada proses pencocokan juga. Betul. Biasanya apa yang nggak cocok? Misalnya sesama golongan darah A. Ya, sesama aja belum tentu cocok. Sesama golongan darah A aja sebenarnya belum tentu cocok. Iya. Apa aja yang biasanya jadi faktor ketidakcocokan walaupun sama-sama golongan darah A? Mungkin batasan ini lebih ke orang yang ada di dalam lab pencocokan uji silang serasi nanti. Uji silang serasi namanya. Kaitannya sama petugas tersebut sama dokter yang merawatnya. Nanti mungkin bahasa seperti ini kita nggak bisa, maaf ya, nggak bisa kita buka di karena ini ranahnya ranah dokter spesialis ya. Ranah dokter spesialis gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya golongan darahnya sama udah pacaran gitu ya. Tapi belum bisa putus juga gitu ya. Dan mungkin sedikit kasusnya untuk hal-hal seperti itu, sedikit kasusnya Mas. Tapi kasusnya memang sedikit gitu ya. Oke. Jadi memang ada beberapa case yang perlu dicocokkan gitu ya si darahnya gitu. Dan yang juga menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat akhir-akhir ini adalah pandemi COVID-19 gitu ya, yang berlarut-larut dan sampai sekarang gitu ya, dan kemudian juga sempat beberapa berita yang beredar bahwa COVID-19 bisa dibantu disembuhkan dengan plasma darah. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan plasma darah, dan di Kota Cirebon sendiri kayak gimana? Ya, mungkin saya sedikit menggambarkan ya. Kalau di PMI Kota Cirebon sendiri, sebagai gambaran, kita tidak mempunyai alat yang bisa memadai buat pengambilan darah, buat pengobatan atau buat terapi COVID-19. Karena alat tersebut mempunyai karakteristik dan budget yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Soalnya kita nggak seperti donor biasa, langsung diambil, langsung masukin ke kantong. Oke. Ini seperti darah diambil dari tubuh kita langsung masuk ke alat. Nanti yang memproses itu alat darah, sel darah merah dimasukin ke tubuh kita lagi. Terus plasmanya kita ambil buat terapi COVID. Oke, jadi para penyintas atau orang-orang yang memang sembuh dari COVID-19 kemudian diambil sampel darahnya, diambil plasma darahnya, kemudian digunakan untuk terapi si pasien gitu ya. Cuman di kita belum ada kasus seperti itu karena kita belum bisa melayani kasus ini. Oke, di kita maksudnya adalah di Kota Cirebon. Di Kota Cirebon. Di Kota Cirebon. Oke, berarti harapannya bisa. Mudah-mudahan dengan peningkatan sarana dan peningkatan kualitas yang bakal kita hadapi tahun-tahun ke depan, kita bisa melayani kebutuhan itu. Oh, berarti memang ada target ya tahun-tahun ke depan PMI Kota Cirebon. Harus punya target. Target yang paling berat apa sih?
paling nggak ganti suasana dengan gedung baru. Oh, optimalisasi pelayanan dengan gedung yang baru dan itu mudah-mudahan bisa terjadi tahun depan. Mudah-mudahan. Oke. Nah, untuk gedung lama berarti kantornya di Nah, susah nih jawabnya. Kenapa susah? Tinggal dijelaskan saja. Jadi untuk kami kita belum punya gedung sendiri gitu. PMI Kota Cirebon belum punya gedung sendiri. Belum. Barangkali Mas Dika mau nyumbangin tanah. Oh, terima kasih banyak. Ini perlu ditekankan. PMI Kota Cirebon belum punya gedung sendiri. Belum punya. Catatannya sampai sekarang 2020. Saya baru tahu. Jadi gedung yang sekarang ditempati adalah hak pakai ya kalau salah. Hak pakai. Hak guna pakai. Hak guna pakai. Yang baru pun nanti juga itu kita sewa ya untuk ini. 2020 yang nanti mudah-mudahan. Hak pakai juga. Hak pakai juga. Oh, oke. 2021 nih gitu ya. Mudah-mudahan nih tahun depan. Realisasi mudah-mudahan. Amin. Dan itu membuat teman-teman sangat bersemangat sekali di PMI Kota Cirebon gitu ya menyambut tahun 2021. Amin lah ya, semangat. Aduh, baru tahu ternyata ya. Oke. Nah, untuk si pelayanan itu kan ada juga perubahan berarti selama pandemi COVID-19 di PMI Kota Cirebon yang tadinya cuma sampai jam 9 malam, sekarang sampai 24 jam. Kita melayani permintaan darah dan donor darah. Karena emang kita ngasih spare waktu buat menghindari kerumunan dan menghindari kontak fisik dengan orang-orang yang ada yang bakal antri ataupun santai, kan kita ngasih spare waktu yang terlalu lama gitu. Oke, jadi untuk menghindari kerumunan akhirnya waktunya yang diperpanjang. Iya. Yang tadinya sampai jam 9 malam sekarang 24 jam. Kita udah. Oke. Nah, dulu habitnya sebelum pandemi berarti jam ramainya jam berapa sih biasanya kalau sebelum pandemi? Jam kerja lumayan tinggi dan menjelang sore hari itu cukup tinggi juga. Ya, setelah maghrib udah mulai menurun sampai habisnya udah mulai menurun. Oke. Biasa jam-jam pulang kantor itu cukup ramai lah ya. Oke. Nah, sekarang selama pandemi ini di jam biasanya jam ramainya jam berapa? Tradisi lama masih tetap ada. Oke. Sisanya mungkin agak-agak malam atau menjelang pagi. Menjelang pagi sarapan pagi. Jam 7 jam 8 udah mulai ada 1 2 udah mulai. Oke. Jam kerja udah mulai banyak lagi. Tapi kalau melihat antusiasme masyarakat untuk melakukan donor darah dengan langsung datang ke kantor PMI, berarti Kota Cirebon masyarakatnya termasuk yang cukup peduli untuk bisa mendonorkan darahnya. Masih peduli. Mungkin ada juga yang sampai kenal dan akrab sama pendonor karena saking seringnya. Banyak. Uniknya unit donor darah kita itu biasanya ada spesialis. Artinya ada beberapa treatment, ada beberapa pendonor yang pembuluh darahnya misalnya kecil, terus susah dicari. Nah, biasanya ada pawangnya. Harus dengan ini. Oh gitu. Seniornya nanti lebih memahaminya. Wow, aku baru tahu ada hal-hal kayak gitu ternyata. Sebenarnya itu subjektif dari kita sendiri kok. Subjektif dari kita sendiri karena emang rasa nyaman orang kan masing-masing sama seseorang yang dilayaninya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya sempat ngobrol nih sama teman-teman pendonor darah gitu ya, apa sih yang membuat alasan akhirnya mereka sadar bahwa oke, saya memang harus mendonorkan darah? Biasanya alasan-alasan personal yang biasanya membuat mereka sebegitu pedulinya. Secara pribadi pengen sehat ya, pengen sehat. Keduanya pengen berbagi sama yang lain. Kesadaran untuk berbagi. Iya, kesadaran berbaginya tinggi. Pengen sehat juga. Oke, gitu ya. Sekarang saya udah donor darah melakukan gaya hidup. Donor darah justru gaya hidup. Gaya hidup sehat ya. Sudah melakukan sesuatu yang bukan yang tabu lagi. Iya, dulu kayak yang takut gitu ya. Enggak, udah gaya hidup udah sesuatu yang udah dia kayak menyesuaikan dengan kebiasaan gitu. Habit. Bahkan katanya beberapa teman yang cerita, adalah teman yang memang rutin mendonorkan darahnya, terus dia tuh kayak yang cerita tubuhnya kayak yang alarm ya. Iya. Jadi itu sugesti atau memang sebenarnya sugesti ya? Donor aja sebenarnya sih, Cuma kan itu kan sesuatu sugesti yang positif ya. Positif ya. Kita juga menerima dengan keadaan yang tangan terbuka gitu ya, silahkan datang gitu ya. Kita tunggu malahan. Tapi bukan mengharapkan iming-iming bingkisan yang dibawa pulang ya. Itu sih enggak semua pendonor enggak seperti itu. Tapi dengan niat tulus ikhlas buat
kesehatan secara pribadi. Malah kadang juga ada yang nggak mau bawa bingkisan itu juga kadang ada yang pendonor nggak mau bawa gitu, ada juga yang kayak gitu. Termasuk servis yang kita kasih selain menu konsumsi, kita juga kasih piagam penghargaan, Mas Dika. Piagam penghargaan. Ya, jadi orang-orang yang donor darah dapat piagam. Dapat piagam. Kayak saya habis pesantren kilat dong. Zaman dulu saya waktu SD pesantren kilat dapat piagam, masih ada di rumah soalnya ya. Ya, jadi bentuk piagamnya itu kelipatan 10 kali donor, 25, 50, 75 sama 100 gitu. Kalau untuk yang 10 kali ditandatangani oleh kepala UDD, kemudian untuk yang 25 kali ketua PMI Kota Cirebon, untuk yang 50 dari provinsi, 75 dari pusat, dan untuk 100 nanti dari presiden. Jadi Mas Dika, ayo donornya dirutinkan. Ternyata ada tahapannya. Saya baru tahu hal-hal kayak gitu. Makanya sering-sering main ke PMI dong. Iya. Jadi untuk jumlah tertentu akan mendapatkan piagam dari pihak tertentu. Dan ada juga pendonor yang dia nggak mau nerima piagamnya. Itu dia juga nggak mau karena memang dia motivasinya untuk berbagi. Bukan untuk sesuatu yang difoto kemudian saya nih punya piagam ini ya, nggak gitu ya. Kembali ke masing-masing. Kembali lagi ke masing-masing ini ya. Nah, untuk alat-alat tapi dijamin keamanan seperti jarum dan sebagainya. Iya. Untuk ini sih untuk kenyamanan alat-alat yang kita pakai, kita menerapkan prosedur yang kita terapkan secara umum yang diterapkan sama peraturan organisasi pusat. Setidaknya kita sekali pakai, nggak bakalan kita berulang-ulang buat orang yang berbeda. Enggak. Oke, jadi memang dijamin keamanannya, dijamin keamanannya untuk pendonor, jadi nggak usah takut gitu ya. Takut. Oke, boleh nggak sih nanya personel ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di sini? Udah berapa lama nanti dulu, jangan bapak-bapak ibu kan kayaknya. Aduh gitu. Mas dan teteh ya. Udah berapa lama jadi relawan PMI? Saya masuk 10 tahun. 2010, kurang lebih 10 tahun. Kalau Kaniken? Saya baru 2016. 2016. Kurang lebih 4 tahun. Ya. Apa yang akhirnya membuat terpanggil menjadi relawan PMI? Wah, enggak, yang lama dulu. Yang lama dulu. Ya mungkin kita bisa sedikit berbagi dengan keilmuan kita, dengan kapasitas kita bisa memfasilitasi permintaan darah. Oke. Dengan apa yang kita punya bisa bermanfaat bagi yang lain. Itu salah satu motivasinya. Kalau Kaniken gimana? Jadi dari zaman sekolah kan kita udah mengenal tuh PMR kayak gitu. Jadi selama mulai dari kuliah mulai tuh tingkatannya KSR. Itu tingkatan relawan-relawan. Kemudian waktu saya kuliah, saya sengaja nih magangnya di PMI. Waktu itu di PMI Kota Semarang. Saya coba buat mengenal untuk unit donor darah tuh kayak gimana sih. Oh ternyata seru juga gitu. Sampai akhirnya iseng-iseng. Ceritanya saya iseng-iseng untuk ngelamar di PMI Kota Cirebon. Akhirnya diterima. Dari situ saya belajar, wah keren banget sih. Kalau saya bilang PMI itu luar biasa. Unit donor darah luar biasa. Setelah gitu rasanya kalau udah kenal tuh gimana ya. Jadi kayak ada rasa bangga dan kepuasan tersendiri, betul. Jadi ketika seperti ini misalnya ada keluarga pasien yang membutuhkan darah, pada pasien yang membutuhkan darah tetapi stoknya nggak ada, saya ngerasa bersalah loh Mas Dika. Serius? Sampai sebegitu bapernya? Ya, jadi sedikit cerita, saya di PMI tugasnya adalah pencari dan pelestarian donor darah sukarela. Jadi tugas saya adalah merekrut yuk dengan kata lain marketing gitu ya. Artinya saya kunci utama nih biar stok itu aman. Saya harus bisa memenuhi stok itu aman gitu. Caranya gimana? Kita unit donor darah PMI Kota Cirebon itu tidak hanya melayani rumah sakit di kota saja, tetapi juga sewilayah 3. Bahkan sampai Tegal dan Brebes juga minta ke kami gitu. Bayangkan Mas Dika ketika ada pasien di Rumah Sakit Gunung Jati itu kan melayani sewilayah 3 juga ya. Di masa pandemi ini kan untuk keluarga pasien hanya diperbolehkan 2 orang untuk
mendampingi pasien. Nah, ketika pasien itu membutuhkan darah, keluarga pasien datang ke PMI butuh darah nih. Misalnya satu pasien kan tidak hanya butuh satu kantong, bisa sampai 5, bisa sampai 12 gitu. Bayangkan kita harus minta keluarga pasien, Bapak punten harus donor. Nah, sementara Bapak itu mungkin rumahnya dari Kuningan atau itu kan artinya dia harus menghubungin keluarga yang jauh di sana gitu. Itu kan pasti memakan waktu yang lama juga gitu. Sementara ya itu bebannya aduh kasihan, apalagi kadang yang udah usia gitu. Ada juga yang keluarga pasien yang udah usia tapi kita harus memperlakukan itu mau nggak mau gitu. Karena memang stoknya yang memang menipis gitu ya. Ya, mau nggak mau kita harus memperlakukan itu. Itu sih. Tapi ketika darah itu aman, terpenuhi, kemudian dikatakan lancar ya untuk permintaan dan donor itu, wah itu juga bangganya luar biasa. Tapi Kaniken ini kenapa bercerita itu dengan berkaca-kaca? Ya itu deh. Sedih sebenarnya kalau ini aku ngerasanya sedih banget Mas Dika kalau itu nggak bisa terpenuhi, itu kayak ngerasa bersalah banget. Kasian, saya bilangnya kasian. Berarti pernah ngalamin momen yang sedih banget. Ya kayak gitu. Jadi tadi saya bilang juga kan rumah sakit sewilayah 3 juga kadang ini udah jauh-jauh mereka datang ke Cirebon untuk minta darah. Terus juga kadang ada yang naik mobil umum gitu, udah jauh-jauh terus nyampe darahnya nggak ada gitu, gimana dong perasaannya kan? Oke, jadi kita bayangin aja kita memposisikan diri sebagai orang tersebut. Betul. Gitu ya, yang jauh-jauh untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menurut mereka sangat berharga, di sisi lain kita tidak bisa memenuhinya. Apalagi kalau keluarga pasien pasti mereka sudah panik dulu kan, wah ini butuh darah nih, darah kan vital banget gitu. Setuju. Kan udah mikirnya udah macem-macem gitu. Gitu sih kadang hal tersebut juga jadi pemicu pemicu salah paham juga. Karena kan pasien tahu, orang awam taunya kedatang PMI kan mau nggak mau harus ada darah dong. Darah tuh bayangannya standby gitu, stoknya ada. Dan juga pasti mereka mikirnya harus segera nih, segera dapat. Sementara kita ada proses pencocokan itu. Kadang karena saking paniknya jadi mereka nggak sabar. Malah jadi emosi gitu. Kadang sempat juga ngalamin yang kayak gitu. Wah, sering. Karena memang di sisi lain mereka juga memang sangat membutuhkan gitu. Betul. Ya. Oke, dan itu perlu tahu juga bahwa memang kondisinya sekarang seperti ini gitu ya yang sedang dihadapi. Tadi ngomongin tentang melamar, berarti statusnya pegawai ya? Apa sih, gimana sih? Saya nggak ngerti. Relawan aja. Relawan aja. Oh, oke, relawan. Ya. Tapi keluarga support ya. Support, oke ya. Dan apa sih yang ingin disampaikan untuk yang nonton video ini, untuk yang lagi dengerin kita ngobrol ini ke masyarakat? Di saat pandemi sekarang kita kekurangan stok darah, di mana permintaan darah sebelum pandemi dan setelah pandemi tetap sama, cuman karena keterbatasan dan kehalangan virus seperti ini kita jadi benar-benar langka. Orang pada enggan buat datang langsung ke PMI, ataupun itu mobile unit juga terbatas buat keluarnya. Monggo dengan kita share ke media, kita mengharapkan kedatangan seperti sedia kala sewaktu sebelum pandemi. Kita juga menerapkan standar pencegahan kesehatan virus ini. Jadi memang dijamin keamanannya. Iya, dijamin keamanannya. Kita membuka layanan 24 jam untuk donor darahnya juga. Untuk nomor yang bisa dihubungi, tempat yang bisa didatangi, silakan. Kantor kita ada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 288 atau ex Asrama Haji atau Pusdiklat Pri gitu. Kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 0231 20 1003 atau 202075. Oke, jadi silakan untuk yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut gitu ya, termasuk untuk yang membutuhkan darah bisa telepon dulu ke nomor tersebut atau seperti apa? Iya, bisa. Ataupun ada instansi yang mau mengadakan bisa juga untuk menghubungi nomor tersebut. Jadi kayak misalnya saya punya perusahaan dengan 20.000 karyawan misalnya. Saya bantu amin gitu ya. Untuk akan melakukan donor darah, berarti bisa telepon juga ke nomor tersebut. Wah, saya hebat sekali ya. Ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Tambahan Mas Tika. Apa tuh, boleh?
pendonor selama ini mungkin mikirnya saya tuh donor buat mereka gitu. Tapi ada hal positifnya juga buat si pendonor sendiri gitu. Yang sudah disebutkan dengan Pak Hidayat tadi manfaat-manfaatnya seperti itu gitu. Jadi donor itu ya nyelamatin si pasien, ya nyelamatin si pendonor gitu. Jadi dampaknya tidak hanya untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Betul. Itu yang perlu ditekankan. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Kak Niken untuk ngobrol-ngobrolnya di sini. Dan yang pasti untuk sahabat Pilar yang nonton video ini seperti biasa, jangan lupa di komen, like, dan di share juga. Untuk sahabat Pilar yang mau tahu update lengkapnya juga jangan lupa di subscribe YouTube Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.